Halo, hai. Apa kabar semuanya, teman-teman? Selamat datang di Pongki Barata Crossover, ya. Sambil menunggu masyarakat untuk datang dan menikmati acara ini, Pongki Barata Crossover adalah sebuah acara yang menawarkan apa ya, insight-insight atau cerita-cerita dari para musisi atau tamu yang mungkin belum banyak didengar di tempat lain. Jadi di sini tugas saya adalah mengorek semua ini dan mencari tahu apakah tamu saya ini punya sesuatu yang bisa disampaikan di Pongki Barata Crossover ini. Dan untuk episode yang kedua, pertama kemarin sudah dengan Kini, salah satu duo dari Yogyakarta yang baru saja merilis dua single akhir ini dengan Indah dan Berbagi Rindu. Dan sekarang adalah episode The Alamanders Series, ya. Apa itu The Alamanders Series? The Alamanders Series itu adalah nanti kita akan berturut-turut berbincang-bincang atau bertatap muka melalui layar dengan teman-teman dari The Alamanders, di mana saya juga bergabung di situ. The Alamanders ini adalah sebuah komunitas studio dari studio musik Alamanda, Alamanda Musik Corner, Alamanda Musik di Yogyakarta yang sudah bubar, studionya sudah tidak ada. Didirikan oleh 3 orang, Mas Anang Batas, Mbak Susi, dan Mas Hodi. Hodi ini adalah kembarannya Dori Sukamti. Alright, dan tamu di Alamanders Series malam ini adalah teman saya, seorang gitaris yang sangat saya kagumi, baik dari karya-karyanya, dan dia juga songwriter, dan juga dari permainan gitarnya. Dan kami berteman cukup lama, bahkan sebelum beliau ini bergabung dengan bandnya yang sangat terkenal sekarang. Kita akan mencari tahu apakah Mas Iwan Tanda sudah ada di sini. Wah, belum ada. Di mana dia? Coba siapa yang bisa teleponin Iwan nih? Handphone saya dipakai live. Oke. Mas Iwan, where are you? Oke, saya coba invite ya. Saya coba invite dulu. Teman-teman di Alamander sudah hadir di sini. Sudah banyak yang ramai datang. Gimana guys, lampu saya oke nggak? Ini mengusahakan sendiri nih guys. Mana Iwan ya? Tunggu. Wah, masyarakat sudah hadir nih padahal. Where are you? Belum dapat sinyal bagaimana Mas Iwan? Ini siapa Dayunis? Bukan ini ya? Bukan dong. Ya, teman-teman Alamanda bisa membantu menghubungi Iwan untuk join. Maklum, semua dikerjain sendiri guys, nggak punya asisten. Asisten saya lagi nyuci piring tuh guys, anak saya. Ya, kembali ke project di Alamanders ini ya. Tunggu. Where are you? Mana nih Mas Iwan? Ipul, oh ini ada, sorry. Mas Iwan sudah hadir di sini. Sekali lagi selamat malam, semoga semua bisa menikmati Pongki Barata Crossover ya. Kita lagi connect dengan Iwan Tanda, gitaris The Rain, yang juga mengisi gitar di album di lagu di Alamanders, Alasan Bertemu ya, barusan rilis kurang lebih beberapa minggu yang lalu. Iwan Tanda belum menjawab, mungkin jangan-jangan di jalan nih Iwan Tanda. Saya juga lupa nelpon tadi sebelumnya. Tunggu. Halo? Tes. Sementara di sini ada
Mas Butterfly FX adalah pemain bass dari lagu Alasan Bertemu. Kemudian banyak teman-teman Alamanders juga di sini. Loh, hilang. Oke, kita coba lagi ya. Harap bersabar ya guys. Memang begini. Ini sudah saya add. Mas Iwan, connecting. Nah, sinyalnya masih muter-muter kayaknya. Oke, Iya, iya, we'll iya. see. Tunggu, kita tunggu. Nggak apa-apa Mas Iwan. Suaramu terdengar tapi gambarmu masih goyang. Ronald Dewiku, konco lawas nang Jogja. Sopo iku? Suara masuk ya, Mas Wong? Masuk suara. Saya outkan dulu ya. Nanti ulang lagi ya, coba ya. Coba. Oke. Oke, sorry Iwan, aku remove dulu, nanti aku coba lagi. Nah, ada buruh panggung juga yang baru bisa masuk, mungkin habis isi pulsa, soalnya tadi bilangnya nggak bisa. Tuh, unable to join, malah bisa tapi. Kita ulang lagi, Iwan Tanda. Ya, ini sekarang saya lagi eksperimen juga dengan lampu di belakang. Padahal saya berjanji waktu memulai podcast bersama istri saya, uh, untuk tidak belanja banyak-banyak, lama-lama kok beli lampu juga. Wah, kayak misteri guys. Oke, saya bacain dulu komen sambil nunggu ya. Paling sering nyimak Mas Pongki nyanyi di kantin Sanata Dharma. Oh iya, iya, iya. Dulu saya memang nongkrongnya lebih sering di kantin daripada di kelas. Bang Pongki, halo Iwan? Suara Belum masuk connect. ya. Suara masuk. Apakah teman-teman bisa mendengar suaranya Mas Iwan? Cek. Saya dengar. Yang Sound. lain dengar nggak? Tuh, cek. Suara masuk ya, tapi gambar belum ya. Gambar belum? Nggak Apakah? apa-apa. Kita coba sekali lagi. Ini teman-teman setia kok. Saya juga waktunya slow banget, jadi nggak masalah ya. Coba. Udah hilang Iwan ya? Oke. Padahal penonton makin banyak ini. Mungkin di sana lagi drain, mungkin di sana. Lundi Iwan. Oh ini. Ku yakin kan ada satu alasan untuk bertemu. Kak, mau nggak review pempek Almas? Waduh, saya mau tapi nggak mau. Mau makan tapi nggak mau review. Mas Pongki, miss you saat masih bolak-balik Jogja, lagunya menyayat hati. Oh ya, miss you too. Nah, halo Mas Tetap Iwan. gambar. Gak apa-apa lah. Kita mulai dulu sambil nunggu coba. Ini kan cuma masalah. Suaraku dengar Mas Iwan. Kedengaran Mas Wong jelas. Suaramu juga lebih jelas bahkan. Tapi kok Iya, gambarnya muter ya? Ya, iya. gak apa-apa. Kita mungkin bandwidth-nya lagi rebutan sama satu Indonesia mungkin. Oke. Mas Iwan apa Ngobrol dulu kabar? pun nggak apa-apa kan ya? Ngobrol dulu pun nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita coba. Oke. Nanti berapa menit kita coba lagi. Mas Iwan apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Wah, kita kayak siaran radio. Anggap aja siaran radio ya. Nah, boleh. Show must go on soalnya pokoknya harus jalan terus, ya kan? Betul. Mas Soalnya Iwan episode Tanda. berikut bukan saya soalnya, ya enggak? Betul. Ini padahal konten bersama ini kita ini. Mas Iwan, posisi di mana sekarang? Di Jakarta ya? Di Jakarta. Di Jakarta. Apa kabar Jakarta hari ini? Hujan? Jakarta beberapa hari ini sore sampai malam itu hujan dengan intensitas yang lumayan ya. Oh, Lumayan. mungkin jalur wifi-nya kelelep ini sekarang ini. Jadi bandwidth-nya dibatasin mungkin. Tapi adem kok, jadinya adem. Enak ya? Iya sama, di sini juga hujan. Mas Iwan, kita mundur sedikit, mundur banyak. Kita ketemu itu justru sebelum kita memulai yang kita punya sekarang ya. Iya, Ingat nggak? kayaknya ya. Iya, Sependek ingatanku iya mungkin. iya, karena kita ketemunya di Studio Tracks di Jogja. Mm-mm. Ya, Mas Iwan Betul. lagi audisi buat menjadi gitaris band apa itu ya? Kaktus. Betul nggak? Ingat nggak?
Halo? Wah, suaranya hilang nih. Jangan-jangan kabur. Oke, kita ulang lagi. Cek. Kelihatan? Halo Mas Pong, aman? Iya, iya. Waktu di Jogja, waktu Mas Iwan audisi buat band Kaktus apa ya? Bentukannya Di Tony itu loh. Trax ya? Trax, Trax. Ah, di situ saya kenal. Yang kenalin Tony, Trax. Oh, berarti waktu audisi buat bandnya Mas Tony Trax berarti. Band ska-nya Iya. Mas Tony Trax. Band ska, ska. Apa namanya? Iya. Itulah pokoknya band ska ya, band ska. Basisnya Ian bukan ya? Bukan ya? Basisnya Ian. Ian ya, yang juga bermain di Tadi ada ya Mas Ian ya, udah ada ya? ada. Oke, Mas teman-teman Iwan, aduh Alamanda ini tadi. mm-mm, alamat. Why not? Why not? Why Kata Ian, why not? not? Mm-mm. Wah, ini kita mau coba masukin gambar Mas Iwan lagi ya. Coba ya, sekali lagi ya. Kalau enggak kita pakai voice aja. Oke? Oke, Mas Iwan, kita coba one more time. Coba. Oke, kita coba. Sebentar. Remove dulu. Iya. Tadi kita sudah mendengar suaranya. Apakah pemirsa bisa menebak profesi apakah Mas Iwan? Kayak di TV-TV, guys. Oke. Ini aku sudah klik. Iwan Tanda aku undang. Add, ya. Kita lihat apakah... Ya, kayaknya yang ini lancar nih. Nah, Tetap tapi hitam ya. masih misterius. Kalau di Ya. kamu gambarnya gimana? Sama Mas Pong. Cuman wajahmu yang kelihatan di layar atas. Oh, oke. Mungkin ada settingan dari handphonenya? Enggak ya? Enggak lah ya. Harusnya sih aman ya. Aman. Ya wis, gak Ya. apa-apa lah. Kasihan yang nunggu ya, Mas Iwan. Kita lanjutkan lagi. Oke, Terus kita lanjut akhirnya lagi saya Mas. mengenal Mas Iwan ini melalui grup band bukan The Rain, tapi No Rain ya. Kita sebuah band dengan statement yang cukup berani ya. No Rain, tidak ada hujan. Apa kabar No Rain itu? Nasibnya gimana nasibnya? Beberapa personilnya menjelma menjadi The Rain. Siapa yang Bukan, tersiksa? bukan beberapa ya, tinggal satu ya. Tinggal Indra. Jadi kalian berdua menjadi The Rain. Akhirnya menjadi The Rain. Yang No Tetap Rain menjadi The kemana? Rain. Dua lagi? Teman-teman No Rain memutuskan untuk melanjutkan hidup masing-masing, memilih profesi masing-masing. Terus ya sudah, akhirnya yang tetap jalan ngeband saya dan Indra. Ini kayak No Rain menjadi The Rain. kamu sama Indra ini istilahnya kayak udah kayak apa ya? Pasangan abadi ya. Dari Ya, day ya. one sampai Semoga. sekarang ya. Amin, semoga. Iya, oke. Nah, eh, di The Rain ini akhirnya menemukan jalannya. Kalau nggak salah tahun 2003 apa ya rekaman pertama album. Itu tahun berapa? Betul. Tahun 2003, saya 2003 nggak dan salah ingat itu. sebenarnya kita pakai nama No Rain, pakai nama The Rain pun emang setelah mau rekaman ya. Jadi kita masih tetap pakai nama No Rain. Oh. Sampai kita putuskan buat ya udah deh, ini kayaknya kali ini beneran nih deal rekamannya. Kita Kali ganti ini. aja. Betul, bener karena udah beberapa kali kan ada Mm-mm. kabar-kabar yang inilah yang kurang jelas juga. Wan dipanggil sama ini nih, dipanggil sama ini, jadi Label. sampai kita kerja Mm-mm. juga buat make sure, tapi ternyata ya berjodoh dengan yang waktu itu di Jogja. Ya udah teman-teman, ya udah kita ganti nama aja lah jadi The Rain biar bagus juga, artinya juga bagus, maknanya juga bagus. Betul. Dari di situ memang sebenarnya begitu Mas. Betul. Kalau saya ini kan istilahnya bertumbuh bersama teman-teman ini ya. Jadi kita saling mengintip karir satu sama lain ya. Ya, jadi kalau bicara teman-teman di Alamanda ini, kalau kita kaitkan dengan studio musik kita dulu Alamanda, ya kita saling tahu itu karena kita satu tongkrongan hitungannya ya. Gitu ya, Wan ya. Betul. Iya. Nah, di album itu tuh menurut saya itu juga mempengaruhi. Jadi gini, aku sempat ngomong sama Indra juga kayaknya waktu itu.
Sama nggak tahu sama Iwan sempat ngomong juga nggak. Jadi cara kalian nulis lagu di album 1 2 itu mempengaruhi cara saya menulis lagu juga, yaitu chord diminished itu loh, yang saya nggak tahu sebelumnya. Ngerti Waduh, maksudnya nggak? iya 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 iya. Iya. Kan di lagu kalian banyak chord diminished. Ini obrolan antar gitaris lah ya. Kalau ada chord-chord mayor, minor, terus ada augmented, ada diminished. Nah, penggunaan augmented diminishednya ini banyak sekali di lagunya Iwan. Itu sebenarnya dari siapa, Wan? Nah, kalau teori gini mungkin malah aku nggak begitu ini ya, kurang kurang banyak tahu malah jujur aja. Jadi karena main gitar tuh lebih banyak otodidak, jadi ya udah mungkin malah niru aja, niru progresi chord. Jadi mungkin bawaan ya, bawain lagu band apa yang ada progresi chord seperti itu, terus kebawa Mm-mm. pas bikin sesuatu yang tereksekusi kayak gitu juga mungkin ya, kayak gitu ya kurang lebih ya. Iya, kalau di The Rain itu kan kalau sepengetahuan saya, koreksi kalau salah, itu kan main songwriter-nya kalian berdua ya. Penulis lagu utamanya kalian berdua. Atau Indra sendiri atau Iwan sendiri, begitu? Atau gimana? Iya, kalau di The Rain itu sebenarnya kita semua bikin lagu kok. Jadi masing-masing Hmm. orang itu diberi kebebasan buat bikin lagu, untuk punya materi apapun itu gitu. Cuma Oh nanti gitu. akhirnya begitu kita seleksi untuk masuk ke album gitu misalnya, atau milih Mm-mm. single, Mm-mm. ya udah semua harus rela dengan, pokoknya harus yang paling bagus. Nah, yang paling keren. Nah, gitu aja. Siapa jurinya kalau Gitu. begitu? Tetap bareng-bareng kok. Tetap bareng-bareng. Nggak berantem apa di studio kalau kayak gitu? Pasti berantem. Terus gimana? Ada berantem juga. Tapi ya apa ya? eh Memang prosesnya kayak gitu mungkin. Jadi berantemnya bukan berantem yang eh, sampai ngambek atau gimana, tapi ya udah kita beda aja lagunya kayak gini ya gini. Ini lagu ini kelebihannya di sini nih, temanya atau apanya gitu. Toh pada akhirnya lagu yang terpilih pun pasti kita aransemen bareng. Jadi semua tetap bakal punya andil di situ gitu. Jadi semakin Oh. lama semakin berproses, kita juga semakin makin apa ya, makin kayak punya, bisa ngukur sendiri. Ini materi ini bagus. Jadi kita Hmm. udah nggak maksain punya gue yang bagus enggak. Jadi lagu Hmm. ini bagus nih. Lagu bagus, lagu Indra bagus, lagu Ipul bagus gitu. Hmm. Iya. Kalau kalau saya hobinya nebak-nebak. Ketika misalkan The Rain mengeluarkan single, saya nebak nih, ini Indra nih, ini Iwan nih, agak-agak begitu. Nah, coba saya tebakan saya salah atau benar ya. Saya nggak tahu nih. Kalau dengar bisikku itu Indra pasti. Dengan bisiku Indra bener. Oke. Terus kalau yang up tempo biasanya mungkin Iwan. Terima kasih kau mencintaiku misalkan. Itu Indra. Oh, salah juga. Indra juga bener. Ujung pertemuan Indra ya. Ujung pertemuan Indra. Oh iya iya, pokoknya melo-melo. Kalau perjalanan tak tergantikan siapa? Itu Indra juga. Kamu yang mana? Yang kamu sendiri? Jadi emang kesininya mungkin beberapa tahun terakhir, beberapa album terakhir, mungkin tepatnya pas kita udah mulai hijrah ke Jakarta ya, udah mulai tinggal di Jakarta, itu Indra lebih Produktif ya. lebih produktif, lebih produktif, Hmm. nulis lagu timbang yang lain bertiga gitu. Jadi emang ya kita juga bertiga jadi ngakuin kan, ya emang dia progresnya bagus. Iya iya iya. Dulu mungkin awalnya sama juga waktu album pertama ya, sebelum Mm-mm. album pertama saling pengaruhi juga karena kita bisa bawa apa, bertukar materi kan pas lagi ngumpul, ada lagu baru nih, ada lagu baru gitu, terus kita Mm-mm. saling eh, Indra kayaknya terpengaruh dari yang saya bikin, terus saya juga banyak terpengaruh dari yang dibikin juga, Mm-mm. dan eh, akhirnya emang kita berempat juga mikir, oh, ya udah siapapun yang bikin, pokoknya yang keluar dari Drain yang paling keren yang kita bisa bikin lah gitu. Kalau misalnya nih, misalnya kita nggak bisa nyumbang ide lagu, materi yang mentah, minimal kita bisa nyumbang aransemen yang eh, terbaik yang kita bisa sumbangkan. Bahkan Mm, kalaupun ya. kita nggak punya ya, Mm-mm. misalnya gini, misalnya di lagu eh,
gagal bersembunyi mungkin. Misalnya, Ya, gagal itu kan bersembunyi. ada drumnya kan ya, Mm-mm, ada drumnya kan. mm-mm. Tapi Aang tuh tetap rela, nggak apa-apa emang bagusnya kayak gini, gitu. Jadi For the sake of aku the nggak mau song aja yang penting ya. perkusi aja, misalnya Hmm. shaker, tamborin, terus ada sedikit-sedikit apalah perkusi gitu. Tapi eh, yang dia sumbang ya itu ide gitu. Tidak harus instrumen yang dia mainkan. Misalnya kayak gitu. Jadi kita udah berempat udah sampai kayak gitu sih. Pokoknya hasil akhirnya harus keren. Udah Iya, itu aja. betul. Siapapun yang bikin. Nah, gitu. Iya, iya. Jadi gini, kalau kalau mendengarkan gosip-gosip dari orang luar yang di luar kita nih Wan, di luar anak Alamanda. Kalau anak Alamanda kan kenal personal ya. Tapi kalau dengerin Ya, gosip-gosip dari orang adalah kalau kita cari contoh sebuah band yang ngeband, itu The Rain termasuk salah satunya. Itu dari komentar misalkan orang-orang produksi, IO gitu ya, kalau lagi habis manggung ngobrol di meja makan gitu, salah satu gosip yang saya senang dengarnya adalah gitu. Kalau mau cari ngeband yang ngeband itu The Rain. Karena semua semua porsi itu pas nyatu di situ gitu. Jadi saya sambil, wah temen gua tuh sambil gitu, ikut bangga juga Wan, denger orang komen kayak gitu ya. terima kasih Mas Bang. Iya, jadi jadi apa Siapa ya? tahu dari pick order dari situ kan lumayan loh. Lo harus. Nyatanya memang sebelum pandemi ini kalian adalah salah satu band tersibuk. Sampai saya untuk ketemu Ipul aja, pemain bass mutu aja harus dijadwal. Hmm. Kita ketemu di bandara itu ya, sempet ya. Sering sekali Iya, kita. terakhir gitu. Iya, Iya. betul. Oke, jadi akhirnya The Rain berhasil mengobrak-abrik kasanah musik Indonesia dengan karakternya yang kata orang mirip ini mirip itu. Buat saya bukan mirip tapi influence-nya besar ya, kayak band-band Amerika, apa folk rock ya, kalau saya mengistilahkan itu folk rock ya. Jadi lagunya folky, bercerita tapi musiknya tetap ada rocknya gitu. Nah, ada satu era di mana The Rain saat itu, kalau dalam istilah kita yang mana dilalui oleh semua band, The Rain lagi nggak ada hujan nih, lagi kering. Ya, what happened saat itu kira-kira? Menurutmu apa yang terjadi? Oh, maksudnya waktu periode-periode kita nggak Nggak terlihat, nggak tidak produktif, ada tidak terlihat nggak ya? produktif. Iya. Iya, iya, iya. Iya. What Ya happened ada itu? masa-masa eh, waktu itu kalau nggak salah kita sudah selesai kontrak dengan label dan Mm-mm. kita masih belum tahu mau ngapain waktu itu. Jadi Mm-mm. fase-fase disitulah Mm-mm. sempat bilang vakum sebenarnya nggak juga ya, tetap ada manggung walaupun jarang banget. Tapi yang Mm-mm. jelas kita nggak bisa rilis karya karena kita belum tahu eh, ilmunya Mm-mm. belum apa ya belum belum kayak sekarang lah ya, orang bisa tanya ke Mm-mm. sana, bisa bisa konsultasi sama siapa buat nanya. Dulu itu kita bingung beneran, kalau nggak ada yang produce kita mau gimana gitu. Sampai Mm-mm. akhirnya kita Kehilangan beranikan, induk. benar-benar Ya. sampai kita beranikan untuk ya udah kita bikin aja, karena yang kita Mm. bisa adalah produksi, ya kan. Kalau produksi Mm-mm. kan Mm. lumayan lah, pengalaman dikit-dikit di FK Studio lumayan lah. Eh, Kamu dulu produksi apa di sendiri FK? lah. Jadi apa di FK? Jadi operator untuk Operator band studionya Ferry ya? hampir, saya senang banget karena hampir semua band di Jogja pernah saya handle di sana dan seneng banget asli, bener pengen banget punya apa namanya, punya rekam jejaknya, entah masih ada atau enggak, Mm. very Mm. simpen atau enggak itu. Nah dari situ ya udah kita bikin aja, yuk bikin aja materinya. Mm. Dari situ kita udah kumpulin, baru kita coba tawarin lagi ke label-label. Mm-mm. Terus akhirnya berjodoh dengan label berikutnya, jalan lagi. Terus Mm-mm. setelah itu terjadi kayak gitu lagi dan kita akhirnya mutusin ya udah deh, di tahun 2013 kita rilis single aja Mm. sendiri. Kita beranikan rilis single sendiri, Terlatih Patah Hati. Terus Ya, ntar gimana dong ya promonya, ya udah kita ikut aja yang dulu blueprintnya gimana, ya kan. oke. Mobil, Sorry cara motong. radio. Berarti sebelum terlatih patah hati itu as if nothing happen ya di karir kalian gitu ya. Kayak semuanya going down gitu. Sebelum sebelum terlatih patah hati itu kayak semuanya absurd. Sorry, nggak, semuanya kayak nggak jelas gitu. Sebenarnya agak mulai apa ya,
begitu kita ketemu label lagi, Mm-mm. itu udah kelihatan lagi, ya udah kita jalan lagi nih, bisa jalan lagi gitu kan. Mm-mm. Tapi Mm-mm. ya kayak gitu lagi, tiba-tiba kondisi musik Indonesia penuh dengan apa ya, ya pendatang baru kita nggak Genre bisa tertentu. cegah ya. Itu faktor eksternal kan, kita nggak mungkin mencegah band-band itu apa, eh, rilis karya dan bagus-bagus semua juga gitu loh. Saya Iya. jujur aja salut dengan banyak band-band yang setelah kita ya. Saya nggak mau Mm-mm. bilang junior atau gimana, tapi pokoknya Iya. band-band setelah kita itu banyak bagus-bagus, dan ya kita juga akhirnya belajar dari situ gitu. Mm-mm. Gimana cara mereka apa ya? Mungkin bukan dari sisi musikal tapi sisi lainnya nggak musikal. Jadi cara mereka manage apa namanya, fanbase-nya kah atau Iya. merchandise-nya apapun gitu, gitu ya cara mereka. Mm-mm. Karena dulu kita beneran ya udah lepas dari label itu nggak udah terbiasa diurusin, jadi nggak bisa jalan sendiri gitu. Akhirnya Hmm. setelah kita memutuskan buat ya udah jalan sendiri, jadi band indie, kita bikin label yang ya sebenarnya cuma nama aja sih, namanya Heavy Rain Records. Iya. Iya. Nah, ya udah ayo jalan sendiri, semua dikerjain sendiri, kita bagi tugas Mm. saja, kerjaan Mm-mm. masing-masing gitu. Yang bisa ngerjain desain ngerjain desain, yang Aang. produksi musik, Iya. yang ngurusin website siapa, yang udah pokoknya kita beneran kerja sendiri-sendiri gitu. Mm-mm. Independennya itu ya yang jadi peralihan dari diurusin major label, anak label menjadi independen. Ya itu titik baliknya di situ kayaknya ya, dari diurusin sampai harus apa, terpaksa ngurusin sendiri gitu, Iya, disuruh mandiri gitu ya. mau nggak Kayaknya itu mau. juga titik baliknya teman kita Endang Sukamti juga di periode yang berbeda. Ya Jadi ya ya kurang lebih ya sama uh, ya. ya di kurang lebih sama spiritnya. Nah, akhirnya jalan Betul. sendiri. Terus kemudian muncullah Terlatih Patah Hati. Itu adalah salah satu lagu yang kalau kita bilang bukan hanya lagu enak atau bukan hanya lagu hits, tapi lagu anthem. Tahu anthem ya? Anthem, sesuatu yang Ya. gede dan sifatnya tuh massal gitu. Lagu anthem itu terus terang sepanjang saya mengamati belum tentu terjadi di semua band, ya, belum tentu terjadi di semua band. Sebuah band bisa punya lagu hits, tapi anthemnya kadang dia nggak punya. Kalau band yang contoh kalau Bon Jovi itu, let's say kita bilang Keep the Faith, Living on a Prayer gitu ya, anthem ya. Kalau lagu hitsnya dia banyak, ada I'll Be There For You, ada yang sekarang juga banyak Because You Can atau apa gitu. Tapi yang sampai kelas anthem, yang kalau dinyanyiin di stadion itu satu stadion nyanyi, nah itu yang tidak dimiliki oleh semua band. Dan kalian punya lagu Terlatih Patah Hati. Apa yang berubah setelah Terlatih Patah Hati itu? Eh, Setelah terlatih patah hati, yang pasti sebenarnya bingung antara senang ya kan, Mm-mm. lagunya bisa diterima, kita juga nggak nyangka karena waktu kita coba tawarkan ke label-label juga awalnya tetap nggak ada yang percaya juga, maksudnya ini lagunya dagelan kok, Dren kayak gini sih, kok bercanda kayak ini lagunya. Ya mereka mengharapkan Oh ya? mungkin dengar part 2 gitu kali ya, dengar bisiku part 2 Mm-mm. kayak, atau yang Iya, begitu gitulah, ini part 2 standarnya The Rain ya, ya gitu. normalnya The Nah Rain. tapi untungnya tadi ya itu, karena kita ngurus sendiri, kita decision maker kita sendiri kan, ya udah nggak apa-apa lah, kita nanti tulus aja rilisnya, karena memang kita udah loose semuanya ya kan. Udah nggak ada apa-apa lagi, kita rilis aja. Dari situ kita justru malah ada kepikiran dua nih, ini Mm. lagu naik banget, Mm. terus eh, kita kalau mau bikin single berikutnya gimana gitu, antara gitu sama oh ya udah nggak apa-apa ya kan, Iya, jalanin iya. aja tetap. Nah, akhirnya kita ya udah nggak apa, kita jalan aja, yang penting kita udah tahu apa namanya, udah bisa mulai ngurus diri sendiri lah dengan adanya single itu gitu. Mm-mm. Terus single-single berikutnya udah kita mengalir aja deh gitu. Yang jelas yang berubah justru ke The Rain sebagai apa ya, sebagai institusi ini kali ya. Jadi
kita player, manajemen, terus tim produksi itu berubahnya lebih ke situ kalau kalau menurut saya ya. Hmm, Yang dari yang biasa penataannya. diurusin sekarang kita benar 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 dari yang biasa diurusin kita udah tinggal tahu jalan aja, tinggal tahu ditransfer. Kalau sekarang kita harus ngurusin dan Iya, mungkin ada hal-hal yang iya. harus kita ikut eh, ekstra mikir. Nah, misalnya kayak Hmm, kita apa ya ya tim produksi juga semakin banyak semakin besar gitu kan kita harus mikir iya, ini bukan cuman kita aja nih kalau dulu mungkin kan yang hire mereka iya. label yang gaji mereka label kalau Mm-mm, sekarang nggak kita mm, nih jadi kita ada rasa tanggung jawab juga ke situ mm, gitu di situ sih pola mm. pikirnya One, sekarang gitu ya sorry, teman-teman menyarankan coba pakai kamera belakang. Is it coba ya aku possible? switch ya Uh-uh. Ini pada kangen lihat wajah modelingmu soalnya. udah di switch bolak-balik nih Iya, wait iya. wait Nggak tahu iya juga, saya juga heran. Ya sudah, iya iya sementara iya teman-teman diterima dulu So- aja. ah, Kalau perlu season season soalnya 2, kalau ah? misalnya nggak bisa karena sinyal biasanya memang sama sekali nggak bisa Mm-mm. kayak Ini masih pengalaman dikasih ya. dulu ya pengalaman dulu-dulu itu biasanya kalau memang nggak bisa ya beneran sinyal nggak bisa kalau ini juga bingung dulu nih tadi sempat Mm-mm. udah ngetes juga kameranya kan Mm-mm. depan belakang semuanya sebelum sebelum mulai tadi sebelum mulai udah sempat ngecek juga. Oh, ya sudahlah. Tapi nggak apa-apa deh Kita kita nikmati radio radio crossover ini. ini malah Salah timelinenya satu emang berhenti atau gimana ya sorry 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 mas Po kenapa? apa namanya emang berhenti ya di Gambarmu. tempatku berhenti bukan apa timeline chat teman-teman Mm-mm. tetap Oh jalan ininya, di situ ya. komennya, komen jalan. Iya, komennya jalan ya. Oh, Mm-mm. oke. Ini banyak yang Aku malah ada yang ya di nanya ini. tempat itu jalan tapi sekarang jadi berhenti. Iya, pemain bassmu malah Kayak nanya, itu handphonenya sebenarnya ada kamera apa enggak gitu, malah nanya. iya 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 iya. Oke. Itu obrolan Ini boleh. internal, Bung. Iya. Nggak Mas, apa-apa. Biasa itu. Biasa. biasa Orang ya, kita oke tuh oke. gitu. Biasa banget. Oke, jadi setelah setelah terlatih patah hati, ternyata itu jadi breakthrough baru ya. Itu memang saya juga ngamatin. Saya sampai heran. Ini saya pikir nih saya harus akui ya. Disinilah letak crossovernya. Jadi mungkin kamu juga nggak tahu. Saya pikir itu adalah lagunya Endang Sukamti justru. Karena kok jadi ngelawak gitu kan maksudnya ceritanya bukan lawak lah kok jadi Dagelan. nggak seserius ya dagelan kok nggak seserius tema-tema biasanya yang romantis gitu loh. Nah kemudian setelah cari tahu loh bukan ini tetap The Rain. Oh ya ya ya. Nah di situ terjadi perubahan. Terus eh, mulai mengurusi manajemen sendiri. Nah itu kalau misalkan sekarang kamu kan sudah mengalami dari yang namanya label, lalu independen, lalu masa-masa kering, nggak ada hujan, lalu sekarang heavy rain records, maksudnya sudah mandiri. Kalau ada hal yang bisa ini belum selesai wawancaranya ya, cuman kalau ada hal yang bisa disampaikan ke teman-teman yang juga sedang berjuang dalam karir musiknya, yang ngeband juga, kira-kira ada saran apa yang paling pas untuk mereka-mereka ini? Selain latihan ya, kalau latihan itu kan masalah skill, tapi wisdom apa yang bisa di-share ke mereka yang baru start nih? Aku juga ingin sukses mas, aku ingin independen. Nah, kayak gitu. Atau aku ingin masuk label, tuh saran apa yang bisa diberikan ke mereka? Mas Iwan mungkin ada wisdomnya. Hmm, yang pasti jangan berhenti bikin karya ya. Bikin karya, Dan artinya? ya maksudnya kalau kamu musisi, ini mungkin berlaku bukan cuma buat musik ya. Kalau misalnya kamu musisi ya bikin bikin lagu terus. Mm-mm, Kalau kamu pelukis ya gambar terus gitu loh. Kalau misalnya kamu seniman ya gitu. mm-mm, Atau apapun. Karena kalau misalnya ya kayak tadi mungkin kayak misalnya kita bikin lagu. Kita mm-mm, bikin lagu malam ya, kita bikin nih, bikin mm. lagu terus besok paginya tuh belum tentu masih enak loh kalau kita putar Besok pak, lagi. iya ya gitu ya. Pernah ngerasain? Iya sering, Iya. sering. Heeh. Dan Tingkat dan kita kepedeannya turun. harus iya harus harus mau rela juga apa harus ikhlas kalau emang emang gak enak nih lagu nih misalnya gitu Mm-mm, ya kan. mm-mm, Dan tapi setelah itu ya udah bikin lagi
Nah maksudnya gitu, jadi tetap harus harus eh, maksudnya apapun level, misalnya band yang belum sign atau masih baru Mm-mm. belajar, tapi harus tetap produktif bikin Jadi lagu, di bikin level apapun bandnya, film kalau yang apapun. namanya musisi ya berkarya, buatlah musik meskipun nggak enak tetap bikin lagi gitu. Jadi nggak boleh mandek gitu ya. Iya, karena kita nggak tahu di titik apa nanti lagu itu bakal terekspos luas, apalagi kayak sekarang kan. Mm-mm. Mungkin orang yang sama sekali nggak niat pun ya udah cuman dengan kamera terus ke share lewat sosmed atau lewat gimana, terus tiba-tiba jadi meledak lagu itu, lagu jadi apa ya, Iya. maksudnya seperti itu gitu. Kalau kalau menurutmu ya, menurutmu sendiri, apa yang membuat terlatih patah hati itu meledak? Menurutmu apa? Nah kalau Faktor belum apa? juga ya. Let's say, oh pada saat itu faktor internet lagi, YouTube lagi bagus-bagusnya, bisa aja kan? Kan kadang-kadang ada alasan yang kelihatannya silly kalau itu kalian yang mikirin, tapi ketika disampaikan ke publik, oh bisa juga loh gitu. Menurutmu apa? Kalau mungkin dari sisi itu ya, internet, mungkin aku nggak bisa komen gimana, karena nggak begitu update juga tentang gimana sih apa ya, penyebaran sebuah lagu terus di sosial media gimana, aku nggak, mungkin nggak bisa begitu ini juga. Tapi mungkin benar, ada benernya juga, itu udah mulai apa, orang udah mulai perpindahan ya dari yang biasanya lihat media TV atau radio, udah mulai dengan gadget sendiri kan, udah ada YouTube, terus udah mulai ada platform streaming lagu, jadi bisa lebih Hmm. gampang gitu. Nah, Mm-mm. tapi kalau misalnya dari sisi fresh, mungkin itu juga sih kalau dari sisi Drainnya ya, ini Iya, iya, lagu yang betul, ini tuh belum pernah gitu, Drain belum pernah betul. rilis single yang kayak gini. Mungkin single upbeat mungkin pernah, tapi yang model seperti ini, yang jenaka seperti ini tuh emang baru baru Iya, baru itu gitu, baru pertama kali pada saat itu ya gitu. betul, betul. Kalau ibarat warna tuh tiba-tiba ini orange gitu. Biasanya tuh moody kayak gini, ungu gitu ya. Tiba-tiba bawa warna orange gitu, terus mood orang tuh jadi berubah kalau denger lagu itu. Saya termasuk penggemar lagu itu ya. Kalau bicara media, yaitu hanya faktor penyebaran saja sih, saya rasa ya. Faktor apa ya namanya? Medium saja, media untuk kita menyebarkan lagu kita. Karena belum tentu kita punya karya itu dengan video klip yang unik ditayangkan di TV kan. Kalau kalau zaman dulu harus TV, ya kan? Iya betul, betul, Iya. betul. Terus aku rasa salah satu lagi ini yang saya pelajari dari The Rain ya dan beberapa band. Ini opini saya bahwa The Rain berhasil mengumpulkan massa dan memuaskan mereka lewat jalur-jalur yang memang direct ke mereka. Jadi nggak ada jarak lagi gitu. Gimana ya? Apa yang dibutuhkan masyarakatnya The Rain, warganya The Rain, itu diberikan oleh The Rain gitu. Langsung. Jadi ada kayak faktor militansi ya, apa itu namanya? Pengikut-pengikutmu itu terpuaskan gitu. Kan kadang-kadang kita sibuk berusaha menyenangkan yang bukan market kita, Wan. Kadang-kadang itu yang dirasain. Gimana kalau menurut lo? Nah itu mungkin ada benernya juga ya, jadi faktor tadi, kita harus jalan, harus Hmm. harus tetap bikin karya walaupun ada label. Jadi Hmm. mungkin karena kita pikir ya udah, kali ini kita nggak perlu terlalu ribet di apa ya, di proses untuk menentukan single kali ya. Jadi Hmm. ya udah, kita kita rilis aja lah yang kita kita yakin ya. Kita juga nggak mau misalnya, kalau kita misalnya rilis yang upbeat, Hmm. sementara kita masih mikir eh, fans Drain itu masih banyak yang minta ini dong, back back to basic dong, yang dulu itu sebenarnya banyak juga gitu Hmm. gitu. Jadi kalau dibilang apa namanya,
justru mungkin kita ngelawan arus kali ya. Jadi justru bukan nggak mereka minta apa kita kasih apa gitu. Kayaknya gitu deh malah Mas Kom. Kalau menurutku ya. Bisa, Jadi bisa. justru karena kesempatan. Jadi ada Kesempatan ya. kesempatan kita kita bisa bikin sesuatu yang lain kok gitu. Kita bisa punya warna yang lain gitu. Iya, freshness-nya itu berhasil diterima oleh fans-fans The Rainkeepers ya. Karena kalian menjalin hubungan yang baik itu maksudku. Jadi saya rasa menamai fans itu juga salah satu usaha untuk menjalin hubungan kan. Slang ada slankers, Sheila ada Sheila Gang ya kan. The Rain ada The Rainkeepers. Jadi ada satu Iya, iya, komunitas yang sudah siap menerima apapun yang dikeluarkan The Rain. Itu. iya. Nah, itu maksud saya itu adalah ilmu yang cukup apa ya, terbukti berhasil dijalankan oleh berbagai band di seluruh dunia. Mempunyai komunitas nggak usah gede banget, tapi ada terus gitu loh. Sampai dia bertumbuh. Kayaknya gitu. Kalau Yes, yes. teori, kalau baca ada beberapa referensi, itu menyiapkan market. Jadi market dibuat gitu loh. Bukan bukan kita tembak terus berharap orang suka. Nah, kadang-kadang ada orang sadar, ada orang enggak gitu. Maksudnya bandnya, musisinya gitu. Oh, paham, paham, paham. Maksudnya, Ya, uh-uh. iya, iya, iya. Oke, oke, paham. Marketmu udah terbuka nih di The Rainkeepers itu. Nggak usah mikirin yang bukan The Rainkeepers gitu maksudnya. Nah, ternyata si The Rainkeepers ini jadi agen-agen yang menyebarluaskan lagu itu dengan sosial media mereka sendiri sampai dia jadi gede gitu. Karena kalau bilang gede, ini gede banget si Terlatih Patah Hati ini. Kebayang nggak dulu waktu ngeband hari pertama waktu masih No Rain bahwa punya anthem Terlatih Patah Hati? Pasti enggak kan? Iya, pastinya enggak. Sama Kita sekali mikirnya enggak apa? kebayang. Beli ampli, beli pedal efek, beli gitar, udah seneng tuh gitar baru gitu. Tuh, Mikirnya ngomong-ngomong advance mas, dulu ya. kenapa? Mikirnya advance kalau dulu ya. Oh iya, advance terima uang buat beli ini beli itu gitu. Tapi memelihara pendengar itu kurang terpikir gitu loh. Iya, iya, benar, jujur aja gitu karena eh ya gitu dulu semua terbiasa diurusin kan. Bahkan bahkan Mm-mm. fanbase gitu kita dulu nggak bisa apa ya. Malah ini ya Mungkin agak punya janggal ide pun rasanya. mungkin susah gitu untuk Iya. ngapain-ngapain gitu susah gitu. Mm-mm. Karena kan kalian ekspansinya ke bikin komik, ada bikin komik juga yang oleh teman-teman Derin, kemudian kalian juga punya merchandise, bikin box set kayak gitu-gitu loh, Wan. Mm, mm, mm. Ya, Things yang only fans would buy. Betul nggak? Yang hanya ya, fans yang beli. Nah, itu kan aku juga belajar dari situ. Oh, ternyata bisa di-create gitu. Mau laku 100 atau laku 1000 tuh sebenarnya udah nggak masalah, tapi usaha untuk deket sama fansnya itu loh. Kan nggak semua band mau begitu kadang-kadang ya, gitu. ya, betul, betul. Jangankan sama fansnya, deket sama pemain bandnya sendiri aja enggak ya. Ya itulah. Oke, ya, Iya. ya, ya, ya. Oke, sekarang kita masuk ke eh, Iwan sebagai gitaris nih. Ya, kalau ini sekarang kita nerd ya, jadi nerd sekarang ya, kita jadi nerd. Mas Iwan, eh, tipe jawab dengan cepat ya, jawab dengan cepat. Kita rubah lagi tempo pembicaraan. Gitu, jawab dengan cepat. Dia nggak boleh mikir ya, nggak boleh mikir. Satu, dua, tiga. Fender Gibson, Fender, okay. Single humbucker, humbucker, uh, drive clean, drive, ke drive. Aduh, mana tadi pertanyaanku hilang. Uh, direct ampli, both words lah kalau dua-dua ini deh. oh ini, oke kita masuk ke pembicaraan itu. Karena Iwan ini orang studio ya, jangan salah ya. Pemahaman dia terhadap studio itu agak di atas rata-rata kita. Ya, Iwan ini ngulik orangnya. Oke, apa yang terjadi dengan direct, apa yang terjadi dengan ampli? Pembelaanmu gimana? Eh, kalau eh, ampli itu rasanya lebih apa ya? Kayak pengalaman yang dulu kita pengen banget, ya kan? Mm-mm. Waktu kita mulai apa?
ya dari latihan lah, latihan terus udah mulai Mm-mm. bisa bikin lagu, terus mimpinya itu gitu, Heeh, mimpinya itu gitu. heeh, Bill Haris kan, heeh, ya kan, heeh. ingin banter ya kan, full stack Mhm. gitu. Jadi ditendang oleh seorang ampli sendiri tuh mimpi mimpi masa muda gitu. Ya, Itu kalau ampli. mhm, Tapi begitu kenal teknologi direct juga, dan ini sudah sebenarnya udah bermula di FK sih. mhm, Walaupun dengan apa ya, dengan virtual instrumen yang masih sangat sederhana dan latency yang luar biasa besar mhm, ya. Jadi mhm. kita strum gitar mungkin terdengarnya 1 menit kemudian itu baru ada soundnya, tapi saya sudah mulai kagum, wow, bisa sampai ini gitu ya, bisa sampai Iya, segitunya gitu. Itu mhm. Maksudnya dan sekarang direct itu sudah canggih banget sampai segitunya. ya, apapun namanya ya, mau mau Hmm, modeling, mau apapun mereka, iya, apapun sebutan yang manufaktur itu bilang tentang itu gitu. Tapi intinya sih ya mereka bisa bisa meng capture sound yang ya dekat kok, sangat-sangat dekat. Bahkan kalau misalnya orang yang main gitarnya itu bener, mhm, dan kita bisa apa, kita nggak lihat gitu ya, kita bisa nggak belum tentu bisa tahu ini todong apa direct kalau sekarang ya mhm, gitu. mhm, Plus praktis mhm. banget itu. Iya, iya. But when you have the money, pilih mana? When you have the money, Eh, ampli. When you have the crew and you have the time, Tetap pilih ampli lah ampli ya, 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 ya. ya Memang pilih ampli. penggemar tahun 80 90 akan 90% menjawab itu. Saya juga, kalau saya nggak ngaruh karena saya bukan gitaris ya, saya seneng main gitar. Jadi nggak, buat saya nggak dapat ampli bagus, oke, dapat direct bagus ya oke. Problemnya adalah nggak bisa ngesetnya dua-duanya. Jadi harus ada orang lagi di belakang saya yang ngesetin, namanya Suryanto. Nah itu yang membantu. Kalau saya nggak bisa. Nah sekarang kita bicara proyek terbarunya Iwan ya. Iwan sebagai gitaris ya, bukan sebagai arranger di Drain atau produser di, tapi Iwan sebagai pemain gitar. Kita baru saja merilis Alasan Bertemu ya, Ya, project yang menyenangkan buat saya, benar-benar menyenangkan dalam arti sebenarnya, karena seperti yang orang sama. lihat di video klip kita itu, bahwa bikin lagunya aja senatural itu ya, senatural itu, Betul. segampang itu. Nah kalau pertanyaan saya ke Iwan, apa yang pertama kali terpikir ketika akhirnya kita bisa menyelesaikan proyek ini, akhirnya jadi rilis tuh, yang pertama kali kamu pikirin apa setelah proyeknya jadi dan rilis? Jujur aja waktu selesai ya, kayak nggak, Hmm. mungkin karena kita jauh jaraknya ya masing-masing ya, Hmm. kaget aja, udah selesai, udah jadi master. Karena proses kita kan prosesnya saling lempar melempar kan waktu itu kan, Hmm. Hmm. dari Zoom dilempar mentahannya, terus Hmm. teman-teman nge-save videonya, direkam, Mas Doni Takeshi ngerekam videonya masing-masing, terus di-share, terus Hmm. dengar sepotong-sepotong. Hmm. Terus tiba-tiba Mas Tomo datang dengan aransemen apa, aransemen sih saya Alasan bilang sih bertemu. udah 75% sih, udah wah, udah ini kayaknya apa ya, mungkin tinggal dikit-dikit dipoles dikit sana sini dikit, udah jadi gitu. Jadi kaget aja tiba-tiba udah jadi. Iya, Beneran. iya benar, benar, Iya kan, bener kan? benar. Masih wow gitu ya. Kok bisa gitu ya? Iya memang itu yang dirasa, kok kayak ini kan sebenarnya almost impossible ya. Kita ini bisa nongkrong bareng, tapi membuat sesuatu bareng itu hampir nggak mungkin karena satu dan lain hal ya. Bukan semata-mata uang, dan sama sekali bukan masalah uang kalau kita ini, tapi nggak tahu waktu, ide, kesempatan gitu loh. Kalau udah dikumpulin, kalau nggak ada ide pun nggak akan jadi itu project. Betul. Dan Ya. kayaknya untuk proyek yang seperti ini tuh apa ya? Kita mikirnya kan kalau tatap muka itu pasti bakal lebih enak gitu, karena banyak orang kan. Mungkin Mm-mm. idenya bisa lebih lebih gampang eh dimengerti sama lain. Tapi ini kita bisa, ya udah,
gini ini terus kurang ini tinggal ini sekarang Mm-mm. giliran siapa tag ini belum ada ini jadi kemarin kan gitu ya kita ya di Iya, iya, chat di grup. di grup gitu. Saya juga dengar aransemen dari Mas Tomo tuh udah wah wow. Iya, Oh, oke oke oke. saya menurut saya malah Mas Tomo itu salah lahir ya, salah tahun lahir ya. Dia harusnya lahir, dia terlambat lahir. Dia itu influence-nya lepas dari kemampuan dia sebagai produser. Aransemen itu tuh so 90s, tau nggak? Zaman Damn Yankees, White Snake gitu loh. Ngerti nggak? Yang apa ya? Hard Lahir rock. 90s. Iya 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 benar benar Iya, benar. hard rock gitu. Jadi memainkan musik seperti itu tuh bernyanyi di lagu seperti itu tuh kalau dari bagian saya memang memang apa ya di luar kebiasaan buat saya sendiri sih. Tapi yang saya, nah kalau waktu ngisi melodinya gimana tuh? Waktu ngisi melodinya Mas Iwan, berapa kali take tuh kalau boleh tahu? Wah, banyak. Nyari Sambung nadanya menyambung apa dari lagu. perfeksitasnya yang dicari? Lebih ke ini ya, ya mungkin lebih ke maksudnya tempo sih, lebih ke tempo karena Hmm. apa namanya udah lama nggak main tipikal intro seperti itu jadi latihannya harus sebelum tag lumayan gitu. Tapi Hmm. apa ya part part yang jadi waktu itu kan Mas Tomo ngasih aransemen Hmm. terus ini saya sempat bilang waktu itu mungkin ada baiknya kalau di tag vokal dulu ya kalau nggak salah ya. Hmm. Hmm. Jadi biar ada Hmm. rasanya gitu. Hmm. Setelah setelah vokal selesai mau interlude jadi ada Hmm. bayangan buat saya buat misalnya kayak alasan bertemu ya itu jadi kayak wah ini harus disambung dengan apa dulu nih Ya, itu misalnya pick iya, scratch gitu sama iya. seperti yang eh, Eros juga ya udah ya kalau Iwan udah selesai nanti nanti aku sambung jadi bisa kayak kalimatnya itu disambung sama dia gitu loh kurang lebih kayak Mm-mm. gitulah. Nah ini dia, ya covernya, alasan bertemu. Ya kalau teman-teman lihat, Iwan bisa lihat nggak covernya? Bisa. Nah, iya kalau kalau saya pernah diajarin sama Mas Bay, Mas Bayu, gitaris Mandes yang juga teman-teman kita di Alamanders ini. eh, aku pernah nanya, aku mau interlude nih, eh, tapi nggak tahu harus start dari mana. Harus harus gimana nih caranya? Kata Mas Bay, kamu bending aja dulu. Satu note aja bending yang enak di awal, tet gitu. Itu langsung merubah, mengangkat suasana gitu loh. Oh iya, nah itu aku inget-inget sekarang, sampai sekarang. Nah yang dilakukan Mas Iwan kan itu, nada pertamanya. Langsung mancing ke situ. Itu kayak naturalnya gitaris begitu kali ya. Mungkin ya Ya kan nggak tahu ya itu menyambut kayak perpindahan dari iya vokal ke gitar kan memang asiknya, ya gak tahu ya. iya Saya rasa sih bending jadi itu nyambung matters. nyambung teriakan betul 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 nyambung teriakan vokal dengan teriakan gitar gitu kali ya kurang lebih ya filosofinya. Ya, ya, ya itu. Teman-teman kalau penasaran dengan lagu Alasan Bertemu, bisa dicek di YouTube, di Alamanders, atau di Spotify dan tempat lain. Seperti yang tertulis di situ ya, semua sudah keluar. Tinggal dicek Sudah ada semua ya. saja. Sudah keluar semua. Wah, itu. Jadi itu kalau aku sih lebih apa ya? Bangga ya, bangga bahwa sebuah pertemanan bisa diwujudkan dalam perayaan karya. Istilahnya Eros nih. Perayaan pertemanan ya. Tidak Iya. banyak dari kita yang bisa berteman kemudian merayakan itu dalam sebuah bentuk seperti lagu. Coba deh, nggak banyak yang bisa begitu. Ya, maksimal kadang-kadang ketemu makan-makan, ngobrol, ya kan? Itu biasanya merayakan pertemanan begitu. Tapi kita ini masuk ke level yang berbeda. Kita rayakan pertemanan kita dengan sebuah lagu yang nanti sampai anak cucu kita bisa denger gitu. Ya. Jadi ada istimewanya di situ. Itu waktu take gitarnya apa, Mas? Waktu itu gitarnya eh Cyclone kalau nggak salah ya. Iya iya benar benar. Cyclone Cyclone. Cyclone ya. Cyclone. Nah, itu gimana? Soalnya itu Direct. yang paling nyaman ya. Itu gitar yang paling nyaman naiknya terus sudah bertahun-tahun juga jadi kayak udah nempel banget. eh Scale-nya juga scale yang tidak seperti Strat
Mm-mm. Scale-nya lebih pendek. 24 koma begitu deh pokoknya. Mm-mm. Terus Saya juga direct apa todong? direct. Direct ya. Ingat nggak yang dipilih itu apa? Ampli jenis apa itu? UK, US, M atau Itu eh, kayaknya British kayaknya ya. Kalau oh nggak salah waktu itu ya. British, British ya. Jadi memang kalau ngulik biasanya itu berangkat dari preset yang udah ada aja dulu. Coba sambil play lagunya, jadi nyesuain eh, soundnya, EQ-nya gimana gitu. Nanti Hmm, kalau misalnya kurang baru bisa di replace dengan ampli lain atau gimana gitu. Tapi kalau ya kalau ya sound, ya. sound seperti ini kan maksudnya nggak begitu ribet sih ya. Umum Mm-mm. banget kok sebenarnya Mm-mm. sound-sound yang Mm-mm. British kayak gini. Ya yang ngasih perbedaan yang main lah, udah pasti ya. Sound yang sama dimainkan dua orang yang berbeda ya bisa beda gitu. Apalagi aku kalau main, wah lucu komedi nanti malah. tapi tapi seneng banget loh Wan, bisa ada waktu untuk bicara-bicara bincang-bincang seperti ini karena ya eh, kita udah kangen ya kumpul-kumpul ya Wan ya banget nih sama Ya, teman-teman. teman-teman halaman yang lain pun udah banyak yang bilang, maksudnya ini apa ya? Dengan rilisnya single ini justru malah jadi beneran pengen cari alasan buat Bertemu. ketemu di Jogja gitu misalkan ada apa kayak Iya, gitu kita bikin apa, iya, ya udah bikin live-nya atau gimana gitu, jadi kayak pengen ya beneran cari alasan buat bertemu jadinya, jadi iya. bukan cuma Kak, buat jadi karena judul kita lagu rajin aja. grup chat gitu. Ya, semenjak kita di grup chat itu kita memang selalu meluangkan waktu untuk bertemu, nyari-nyari alasan gitu. Kalau saya alasannya waktu itu nemenin cuci piring sambil ngobrol di Zoom waktu zaman awal-awal pandemi. Alasannya nemenin Iya, cuci iya. piring sambil apa grup grup Zoom gitu kita. Ya itulah, itu hikmahnya ternyata. Mas Mas Iwan, thank you banget waktunya. Ini Sama-sama kita Mas Pongki, aku sungguh mohon menghargai. maaf buat teman-teman semuanya eh apa dengan kendala teknis yang ini. Oh, Salam juga buat teman-teman Alamanders yang udah gabung tadi semuanya. mm-mm. Eh, mereka biasa mendengarkan podcast kok, nggak ada gambarnya sama sekali. Jadi mestinya ini juga nggak masalah ya. Iya. Nanti kita cari waktu lain untuk bicara tentang berbagai project lagi yang lain. Kalau kan kita masih ada project yang bisa kita bicarakan nanti, Mas Iwan. Iya. Dan nggak bakal berhenti di satu proyek ini aja kan. Iya, Alamanders. iya, iya, iya. Ada Maksudku macam-macam. yang kita berdua bikin nanti kita nggak aku nggak bisa omongin sekarang, cuman nanti kita masih bisa live IG lagi di topik yang berbeda lagi dan jauh lagi, nggak cuma di sini, Amin. betul. Ya, Mas Amin. Iwan, thank you. Selamat menikmati istirahat malamnya. Sama-sama Mas Mungki. Salam buat Terima kasih. keluarga, salam gitaris. Ya, nanti kita ketemu ngomongin gitar lagi, terus nggak habis-habis. Itu kamu Sehat-sehat buat semua teman-teman. Jabat erat. dapat salam dari Tetap Ian jaga katanya. diri. Susah sih kalau Iwan pakai Nokia 3210 katanya. Alright Mas Iwan, thank you ya. Thank you waktunya. Siap, Ya, sama-sama. kita Terima ngobrol kasih semua lagi. teman-teman. Jabat erat dari jauh. Ya, jabat erat ya. Demikian tadi pembicaraan saya dan Iwan mencari alasan untuk bertemu ya. Teman-teman kalau mau mendengarkan alasan bertemu sudah ada di semua platform digital. Dan pembicaraan crossover ini akan ditayangkan ulang di IG TV saya, akun saya dan juga akan ada di YouTube saya dan mungkin juga bisa dicek juga nanti kalau sempat dipindah ke YouTube-nya Alamanders. Anyway, terima kasih teman-teman. I miss you all teman-teman Alamanda di Alamanders yang sudah ada di sini. Terima kasih sudah ikut mensupport. Next kalian nanti gantian. Saya akan cari waktu lagi untuk Alamanders yang berikutnya. Namanya juga di Alamanders series ya. Jadi untuk beberapa hari ke depan isinya akan di Alamanders semua. One by one. Thank you teman-teman. Selamat istirahat. Stay safe di rumah. Dan salam buat orang-orang tercinta. Alright. Terima kasih. I love you all. I love you all.